Berbicara konsep negara hukum, sejatinya seiring dengan berkembangnya doktrin ilmu hukum yang ada sejak abad ke-19 di Eropa. Kenyataan itu pun sejatinya seiring dengan lahirnya negara konstitusi dan demokrasi yang di dalam implementasinya sangat menjunjung tinggi yang namanya rule of law, di mana di dalam esensinya sangat berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika kita bicara tentang konsep negara hukum ini, tentu sangat berkaitan erat dengan yang namanya rule of law dan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang konsep negara hukum, rule of law, dan hak asasi manusia. Nah, ketika kita bicara tentang konsep negara hukum, sejatinya di dalam konsep negara hukum ini bisa diartikan bahwa segala kegiatan atau aktivitas pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan yang ada itu harus didasarkan atas hukum. Nah, untuk lebih detailnya dari materi kajian negara hukum, rule of law, dan hak asasi manusia, kita akan mengkaji satu persatu. Yang pertama yaitu konsep negara hukum, dan yang kedua konsep atau pemahaman rule of law, dan yang ketiga adalah pemahaman atau pengertian dari hak asasi manusia. Yang pertama, konsep negara hukum. Konsep negara hukum yaitu suatu konsep yang mengusung negara ini dikatakan sebagai kekuasaan pemerintahannya atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Artinya, segala aktivitas atau kegiatan baik pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan harus dapat dilaksanakan berdasarkan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, dari sini perlu kita pahami bersama bahwa bangsa Indonesia secara yuridis formal telah menyematkan negara ini sebagai negara hukum. Salah satu bukti yuridis formalnya ada di mana? Salah satunya yaitu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yaitu alinea 4. Ada kalimat yang mengatakan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu ya dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Atau saya ulangi lagi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Kemudian masih dilengkapi di Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, khususnya di pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum. Nah, melalui dua legalitas formal disitulah kita bisa memahami bahwa negara Indonesia telah menempatkan segala urusan kekuasaan pemerintahan itu didasarkan hukum. Artinya segala apapun yang dilakukan negeri ini harus didasarkan hukum dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi dengan demikian, ketika negara kita menyematkan dirinya sebagai negara hukum, tentu sikap, tingkah laku dalam konteks pemerintahan baik berlaku buat pemerintah maupun warga negaranya harus menjunjung tinggi yang namanya hukum. Nah, istilah menjunjung tinggi aspek hukum ini biasa kita kenal dengan istilah supremasi hukum. Nah, salah satu ciri daripada konsep hukum itu adalah tidak adanya sesuatu yang keperpihakan. Jadi
di dalam hukum atau di depan hukum itu sama, tidak ada hukum yang memihak. Jadi pemberlakuannya sama, tidak ada perbedaan baik di bidang sosial, politik, budaya. Jadi di sini hukum tidak berlaku memihak, tidak terpengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan salah satu pihak. Sehingga salah satu indikator dari konsep negara hukum itu juga ada istilah perlu adanya kepastian hukum, ya, seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang konsep negara hukum, misalnya kita ambil kasus yang up to date sekarang ini, yaitu tentang kasus tindak, ya, istilahnya kasus tindak yang dilakukan oleh Habib Rizik, ya, atau FPI itu sendiri. Misalnya ambil contoh, ya, ini mungkin teman-teman atau peserta di sana mempunyai hak untuk berargumen atau pendapat. Tapi dalam kajian konsep negara hukum, seperti yang saya katakan bahwa hukum ini ada istilah rule of law and not of man. Artinya hukum itu tidak dipengaruhi oleh siapapun, ya. Justru yang ada pemerintah, manusia harus tunduk pada hukum, bukan hukum itu tunduk pada pemerintah maupun manusia, kan seperti itu. Nah, kembali kepada konteks contoh dari FPI, ya, kasusnya FPI yang bermula dari pelanggaran protokol kesehatan oleh Habib Rizik. Nah, salah satunya begini. Sekarang ini pihak kepolisian tengah menangani kasus tersebut, sehingga yang terakhir itu terjadi 6, ya, yang meninggal dunia, ya, di jalan itu. Kemudian di situ dikatakan bahwa informasinya, kata kuncinya, FPI menyalahkan Polri dengan data-data yang ada disangkal oleh pihak FPI. Nah, di sini secara logika mengedepankan hukum, polisi sudah membawa bukti, ya, mulai dari senjata tajam, pistol, ya, itu bukti, dan sedangkan FPI mengatakan menyangkal, tapi untuk saat ini belum bisa membuktikan, ya. Buktinya sudah banyak di tangan Polri, salah satunya senjata mulai perisai atau pistol-pistol itu, kemudian rekam jejak digital. Nah, artinya dalam konsep negara hukum, bahwa di dalam penegakan hukum, ya, seperti yang sering kali dikatakan oleh Presiden Jokowi, bukti, dan bukti, ya, seperti itu. Karena dengan bukti itu bisa menepis yang namanya adu domba atau memutarbalikkan fakta, ya, seperti itu. Kita sebagai warga negara tentunya harus cerdas, ya, dalam mensikapi suatu fenomena, ya, yang dimana perlu analisis kita. Kalau dalam dunia reporter itu harus memenuhi 5W1H, ya. 5W1H, ya, teman-teman yang mengambil jurnalistik paham. Di situ ada proses di mana, siapa, kapan, ya, kejadiannya, sampai siapa pelakunya. Jelas di situ tentunya disertai dengan data yang otentik, ya, istilahnya seperti itu. Karena di dalam konsep negara hukum ini sangat menjunjung tinggi yang namanya hukum, dan di dalam hukum sangat mengedepankan namanya pembuktian atau data-data di dalam menegakkan suatu hukum atau untuk menegakkan supremasi hukum. Nah, ketika kita bicara tentang konsep hukum, saya pikir peserta sudah jelas, ya. Jadi kata kuncinya, negara Indonesia didirikan atas dasar, ya, negara hukum atau atas dasar hukum, ya, dan itu sudah jelas ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, dan ada jelas di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, ya, di situ. Karena apa? Ketika kita bicara tentang konsep hukum, yang saya katakan di sini adalah konsep dari segala peraturan yang ada atau peraturan perundang-undangan tertinggi, itu salah satunya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebagai dasar dari segala sumber peraturan perundang-undangan tertinggi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang di backup dengan legalitas yuridis formal. Indonesia adalah negara hukum, ya. Nah, salah satunya ciri, ya, tadi tidak ada keperpihakan, ya,
kekuasaan atau wewenang ya. Kemudian ada persamaan di depan hukum. Kemudian tidak ada perbedaan di bidang politik, sosial, ekonomi. Dilanjutkan juga adanya supremasi hukum dan adanya hak asasi manusia. Nah, selanjutnya yang kedua, kita mengkaji tentang rule of law. Ketika kita bicara rule of law, itu sama dengan suatu keteraturan peraturan perundang-undangan. Memang sesuatu yang tidak bisa ditampilkan kalau konsep negara hukum ini memang tidak bisa terpisahkan dengan rule of law atau keteraturan hukum. Bagaimana suatu negara menyatakan dirinya suatu negara hukum kalau tidak ada keteraturan hukum? Nah, artinya di sini rule of law memang satu paket atau saling berkaitan dengan konsep negara hukum itu sendiri, ya. Karena rule of law di sini sangat mengedepankan yang namanya supremasi hukum itu sendiri, juga sangat menghargai yang adanya hak asasi manusia. Sehingga sebagai negara hukum tentu kita perlu mengindahkan yang namanya rule of law. Sebuah suatu kekonyolan ketika sebuah negara hukum tidak mengindahkan yang namanya rule of law, karena rule of law itu salah satu indikator ciri khas yang dimiliki oleh konsep negara hukum. Nah, oleh sebab itu ciri daripada rule of law itu sendiri yaitu ya juga ada pengakuan hak asasi manusia. Kemudian ada penghargaan terhadap atau menjunjung tinggi dengan adanya supremasi hukum itu sendiri dan persamaan di depan hukum tanpa ada keperpihakan, ya, sehingga sinergis dengan dihadirkannya atau menghargainya hak asasi manusia. Selanjutnya hak asasi manusia. Nah, ketika kita bicara tentang hak asasi manusia, tentu di sini adalah suatu hak dasar yang melekat atau dimiliki manusia sejak lahir. Artinya ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, setiap negara yang notabene-nya menyematkan sebagai negara hukum perlu menghargai yang namanya hak asasi manusia, perlu menjunjung tinggi, menghargai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sudah luar biasa menghargai HAM. Saya pikir di dalam konteks peraturan perundang-undangan, mulai kebebasan memeluk agama itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lesan maupun tulisan itu tertera, ya, ada di tentang keagamaan pasal 29, mengeluarkan pendapat baik lesan maupun tulisan pasal 28, sehingga di sini tidak ada alasan secara teoritis bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki yuridis formal. Jelas Indonesia punya yuridis formal bagaimana HAM itu benar-benar sangat-sangat dihargai oleh bangsa Indonesia, sangat-sangat dijunjung tinggi oleh negeri ini. Persoalannya adalah ketika terjadi pelanggaran HAM, berarti yang salah adalah oknum atau orangnya sendiri. Kita ambil contoh yang terbaru saat ini. Tanggal 9 kemarin kita pemilu pilkada serentak, tanggal 10 perlu kita ketahui bersama bahwa tanggal 10 Desember itu diperingatinya hak asasi manusia secara internasional. Artinya di sini HAM ini tidak hanya konteks Indonesia tetapi juga dunia, ya, seperti itu. Nah, di Indonesia lebih spesifik sangat-sangat dijunjung tinggi, sangat dihargai, sangat dikawal, ya, sangat dijaga oleh pemerintah kita Indonesia. Dan yang terbaru, Presiden Jokowi tengah menggodok peraturan pemerintah atau segera mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan kebebasan pembuatan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Karena hasil evaluasi hak asasi manusia kemarin itu salah satu suara yang terbanyak, ya, itu salah satunya yang masuk Komnas HAM itu adalah kebebasan beribadah dan kebebasan dalam membuat tempat ibadah. Karena masih ada suara-suara dari hasil Komnas HAM itu bahwasanya agama minoritas itu masih kurang mendapat tempat atau porsi sebagaimana mestinya. Nah, padahal negara kita adalah negara yang sangat menjunjung tinggi HAM. Salah satunya adalah kebebasan untuk memeluk agama. Nah,
Berangkat dari pemahaman di situ, artinya kita sebagai bangsa Indonesia setelah mengetahui konsep negara hukum, rule of law, dan hak asasi manusia, di Indonesia ini tidak kurang-kurang secara teori, tapi dalam prakteknya seringkali mengalami defisit atau kekurangan implementasi dalam pelaksanaan. Mungkin kita semua paham, tapi seringkali kurang memahami bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep negara hukum di dalam rule of law dan hak asasi manusia. Semoga melalui materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya topik negara hukum, rule of law dan hak asasi manusia kali ini, kita diberikan kematangan, kedewasaan dalam memahami konsep negara hukum, rule of law dan HAM itu sendiri. Oleh sebab itu, semoga materi ini memberikan manfaat buat kita semua ya. Semoga bisa kita implementasikan sebagai amanah menjadi warga negara Indonesia yang sebaik yang bisa kita lakukan. Terima kasih, seperti itu dulu materi dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.